Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur di pagi hari ini. Engkau izinkan untuk mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Nya, sehingga segala sesuatu akan ditambahkan dalam hidup kami. Dan kami merindukan yang terutama adalah iman ditambahkan dalam hidup kami, sehingga kami memiliki iman yang sempurna, yang akan menaklukkan dunia dan menjadikan kami pemenang. Bahkan kami boleh memenangkan banyak jiwa bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Engkau Roh Kudus Tuhan, kami undang sepenuhnya mengambil alih waktu ini untuk mengajar kami dengan hikmat dan pengertian. Di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami pun mau membuka hati, telinga dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu itu. Engkau yang mengajari hamba berkata-kata seperti yang Kau ingini, dan hamba bersaksi dengan kebenaran yang daripada-Mu, dan Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, ditahirkan dan dikuduskan setiap kami, dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada yang jawab, ada yang tidur. Anda calon hamba Tuhan, tapi saat beribadah Anda masih tidur. Anda gak pantas jadi hamba Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kekristenan tidak main-main. Kekristenan adalah suatu hal yang sangat hebat. Karena hanya orang yang dipanggil yang bisa menjadi pribadi Kristen yang benar. Bahkan dari yang dipanggil belum tentu terpilih. Jadi jangan pernah orang-orang muda, mahasiswa, mahasiswi STT Kataros menyangka kalau sudah sekolah teologi sudah masuk surga. No. Sudah sekolah teologi sudah paten imannya. No. Tidak ada jaminan apapun. Orang yang lulus S1, S2, S3 teologi hebat di hadapan Tuhan, tidak. Kalau imannya tidak berada pada track kebenaran seperti yang Tuhan mau. Semuanya perlu sikap hati yang benar, sikap hidup yang benar, kehidupan yang benar, gaya yang benar. Jadi saya rindu kita punya sikap hati yang benar dulu pagi hari ini. Waktu saya masih menjadi seorang muslim, jam 4 kami sudah bangun, kami sudah tadarus Al-Quran, kami sudah ngaji, kami sudah menikmati yang namanya persekutuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu itu. Lebih Anda yang mengatakan diri Anda anak-anak raja. Untuk yang kesekian kali saya berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswi STT, dan cukup unik STT ini, karena jam segini masih banyak yang tidur di tengah ibadah. Ini banyak dosen yang menyaksikan. Bagi saya suatu yang unik. Saya mengajar di banyak STT, membagikan pengalaman iman saya dengan Tuhan. Tapi baiklah, kita buka Yakobus pasal yang kedua. Kita akan membaca secara responsoria ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya membaca ayat ke-14. Saudaraku terkasih yang ada dalam ruangan ini membaca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita baca secara responsoria. Dan saya rindu tidak lagi yang tidur. Kalau ada yang tidur, saya akan hentikan khotbah saya. Bukan manusia yang saya hargai di dunia ini. Ini disaksikan oleh Bapak Rektor, para dosen semuanya. Karena Anda akan tahu pertarungan iman sesungguhnya di medan penginjilan seperti apa. Siapa yang berasal dari Mentawai, tolong angkat tangan. Yang dari Nias. Yang lain dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, dari Papua. Dari manapun Anda berasal, itu gak penting di hadapan Tuhan.
Yang penting hari ini adalah sikap hati Anda benar di hadapan Tuhan. Amin. 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 Anda yang dari Mentawai, saya berkali-kali ke Mentawai. Saya sedih dengan Mentawai. Kenapa? Banyak sekali orang yang menjadi mualaf di sana. Apakah Anda akan biarkan itu? Anda yang dari Nias, saya berkali-kali ke Nias. Baru 2 bulan yang lalu saya tarik tim misi saya, tim misi GRC saya ke Nias. Kita kehilangan 5 pulau di Kepulauan Telo yang sudah tidak ada lagi kekristenan satupun di pulau itu. Nias sedang dihijaukan. Dan apakah Anda akan diam dengan itu? Tapi bangun dari diri kita sendiri. Perbaiki karakter iman kita seperti apa. Baik, kita mulai. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga jika iman itu tidak sesuai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padaku ada iman, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa kebenaran seseorang saja itu baik, tetapi sedang juga percaya akan itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian tidaklah nas yang mengatakan, lalu percaya Abraham kepada Allah, maka Allah berfirman itu padanya sebagai kebenarannya. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu mereka lulus berjalan yang baik. Bersama-sama ayat yang ke-26 kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh ialah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bersama kita katakan amin. Jadi pengakuan mulut seseorang yang mengaku sebagai orang Kristen boleh bebas ngaku apa saja. Oh, aku percaya kepada Yesus, aku beriman kepada Yesus, I believe in Jesus' name for everything in your life. You can do that. Kau bisa mengakui, kau bisa mengatakan, kau bisa lip service, kau bisa lip sync, kau bisa ngompreng ngomong apapun tentang iman. Tapi di saat imanmu tidak disertai perbuatan, itu mati. Itu mati. Saya dilahirkan dengan nama Muhammad Nur Rahman. Di masa lalu saya adalah orang yang memiliki kebencian yang luar biasa dengan 3S. S yang pertama adalah salib. Saya katakan salib itu nauzubillah min zalik, al-kafirun, al-munafiqun, al-musyrikun. Yang kedua, saya punya kebencian yang luar biasa dengan namanya sipit. Makanya Pak Paulus ketemu saya bersyukur saya sudah tobat. Walaupun matanya blok aslinya sipit. Betul ya Pak ya? Anda tahu sipit itu apa? Cino. Yang ketiga, saya punya kebencian yang luar biasa dari 3S itu. Setan. Salib, sipit, setan. Tapi begitu saya mendapatkan kasih karunia yang begitu besar dalam hidup saya dipanggil dengan dipaksa begitu rupa oleh Tuhan. Saya dipilih untuk menjadi hambanya.
ditetapkan menjadi seorang misionaris, ditetapkan menjadi seorang pendeta, ditetapkan menjadi gembala sebuah gereja, ditetapkan menjadi seorang founder and leader, pendiri yayasan Kebangkitan dan Hidup Indonesia, Kebangkitan dan Hidup Indonesia Ministries, founder and leader IRC, Indonesian Representative. Saya katakan kepada diri saya, ini semua hanya karena anugerah. Sadar engkau Muhammad Paulus siapa kau. Mulai hari itu salib menjadi gaya hidup saya. Setiap hari saya harus sangkal diri, pikul saya. Saya harus tinggalkan penggembalaan saya yang nyaman, mobil saya yang bagus, fasilitas saya yang sangat baik Tuhan berikan dengan segala kecukupan berkat yang luar biasa. Salib menjadi gaya hidup, sangkal diri setiap hari, pikul salib setiap hari. Yang kedua, sipit, yang dulu begitu saya benci. Hari ini anak rohani Pak saya banyak orang sipit. Bahkan jujur, pemberi persembahan terhebat, terbesar itu sipit. Kalau mata belok, pelit-pelit. Apalagi yang mengaku iman, wah aku percaya Yesus, yang gedean suara itu nggak ada buktinya. Dan yang ketiga, setan. Saya tidak pernah mau berdamai dengan setan. Hari ini, dimanapun saya KKR, dimanapun saya penginjilan, saya adalah hamba Tuhan, misionaris yang selalu menantang dukun-dukun terbesar di daerah itu. Karena bagi saya hanya ada dua pilihan bagi dukun-dukun, antek-antek lusipret yang kerok itu, yaitu dia mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau dia kehilangan semua. Dimanapun itu, mau di Nias, mau di Mentawai, mau di Sulawesi, mau di Maluku, mau di Kalimantan, mau di Indonesia, Singapura, Malaysia, Kanada, saya tidak pernah peduli dengan itu semua. Karena bagi saya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi bagaimana engkau orang muda bisa mencapai itu kalau engkau tidak memiliki iman yang berkualitas, iman yang sempurna? Harusnya engkau bersyukur engkau ada di STT Kataros, itu adalah anugerah daripada Tuhan. Katakan amin. Amin. Apalagi engkau yang kuliahnya disponsori, sadar. Yang disponsori kuliahnya harus mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan. Hargai itu sebagai pemberian yang hebat, maksimal. Berlomba-lomba menjadi cum laude, berlomba-lomba menjadi orang-orang yang hebat, sehingga next menjadi hamba Tuhan yang dahsyat. Bukan hanya sekedar lulus STH, SPD yang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena S1, S2, S3 gak bisa menengking setan. Tapi imanmu yang akan bisa mengalahkan semuanya itu. Maka dikatakan ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tidak berguna hanya pengakuan mulut itu. Jadi jangan berharap, wah aku percaya kepada Yesus, I believe in Jesus name and I will be saved. No. Ayat yang 15, jika seseorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, 16, perhatikan, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Ini sering terjadi. Banyak orang Kristen, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, termasuk kayak kami nih para gembala, kadang-kadang banyak cerita alias bacit di hadapan Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ada jemaat yang bergumul, ada orang yang dihadapi untuk dilayani, ada orang yang setengah mati datang di hadapannya. Di saat datang, apa yang dikatakan? Yuk, mari kita berdoa. Orang tidak punya beras, disuruh berdoa. Orang tidak punya obat-obatan di saat sakit, disuruh berdoa. Orang yang tidak punya uang untuk bayar listrik, suruh berdoa. Apakah dengan doa itu semuanya langsung berasnya datang di depan muka kita? Obat-obatannya bisa pindah apotiknya dari ruko A ke tempat kita, dan PLN-nya bisa terbayar dengan baik.
Yang kita perlukan adalah perbuatan dari iman itu. Karena di sana ada orang-orang yang membutuhkan uluran tanganmu, harus lakukan itu. Maka ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau ada pendeta yang ngomong gitu, imannya sudah mati. Apapun pendidikannya. Apalagi orang Kristen di sini. Maka mulai dari engkau menjadi mahasiswa, kau harus mengerti bagaimana menyempurnakan iman itu. Karena dikatakan ayat yang ke-22, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi apa yang menyempurnakan iman kita, anak-anak? Perbuatan. Apa yang menyempurnakan iman kita, anak-anakku? Perbuatan. Maka dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-25 mulai ayat 36 itu jelas bahwa yang disebut domba adalah yang melakukan perbuatan iman. Di saat aku lapar, kau memberi aku makan. Di saat aku haus, memberi minum. Di saat aku telanjang, memberi pakaian. Di saat tidak memiliki tempat tinggal, diberikannya tempat tinggalnya bagi orang. Di saat sakit dalam penjara, dikunjungi dan dirawat. Ini perbuatan iman harus kita miliki. Maka mulai hari ini, engkau walaupun kau adalah mahasiswa, kau harus punya perbuatan iman yang punya kualitas menuju kesempurnaan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Coba lihat kanan kirimu, masih ada belek nggak di matanya? Ada tahu belek kayak mata? Kalau masih ada belek, bersihkan dulu. Kau bersihkan ya, itu perbuatan kasih namanya. Jangan kau colok matanya. Jadi hargai setiap orang yang sudah berbuat menjadi sponsormu. Hargai setiap orang yang sudah berbuat mengorbankan keuangannya, menyekolahkanmu yang bukan orang tua kandung. Maka kau harus kuliah dengan benar, mempersiapkan diri menjadi hamba Tuhan yang benar. Maka saya hargai apa yang saya perjuangkan. Dan ini sudah kuliah jadi sponsori, antara mau dan tidak mau, antara ada dan tiada. Itu kan namanya orang tak tahu diri, betul tidak? Betul tidak? Betul. Coba lihat kanan kirimu, kira-kira orang tahu diri atau tak tahu diri? Ya, bapak ibu pendeta yang di rumah, tolong lihat kanan kirimu antara suami istri. Lihat tahu diri atau tidak tahu diri dia. Seperti ini. Orang yang tahu diri itu orang yang hebat. Orang yang tahu diri itu mampu menempatkan dirinya on the right place, di tempat yang tepat. Tapi orang yang tidak tahu diri itu adalah orang yang bodoh, bahkan cenderung menjadi bebal. Kalau bodoh masih bisa diajak. Firman Tuhan berkata, tapi orang bebal menyengsarakan hidupnya dan menyusahkan banyak orang. Jadi ini penting dalam imanmu, hai orang-orang muda. Maka ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padaku ada iman dan padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Sekarang saya ingin tanya, tunjukkanlah imanmu itu tanpa perbuatan. Ngajar teori itu gampang, praktek di medan tempur itu paling berat. Saya berkali-kali diancam untuk dibunuh, saya berkali-kali diburu, saya berkali-kali disikat untuk dibatalkan, digagalkan memberitakan Injil di kantong-kantong Kedar dan lain-lain. 3, 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setanmu juga percaya hal itu dan mereka benar. Amin. Amin. Setan itu percaya ada Tuhan Allah, tapi dia takut dan gemetar. Tapi banyak orang yang ngaku Kristen, bahkan sudah statusnya pendeta ini. Statusnya pendeta, ketua majelis daerah, ketua majelis pusat, MPS. Mengaku punya iman kepada Yesus, tapi perilakunya nggak takut dan gemetar sama sekali sama Tuhan. Jadi dia lebih hebat kejahatannya daripada setan. Setan takut dan gemetar kepada pribadi Allah. Hari ini tanamkan rasa takutmu kepada Tuhan, karena firman Tuhan jelas berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tulis di mana itu? Nah, dilanjutkan bagian B-nya, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi hanya kelompok orang bodoh yang menghina
Hanya kelompok orang bodoh yang tidak mau diajar. Hanya kelompok orang bodoh yang tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Kesudahannya adalah kebinasaan. Maka jadilah takut akan Tuhan. Gemetar, setan aja tahu, oh dia Tuhan yang Maha Kuasa, karena aku akan selesai nanti dihukum kekal selama-lamanya. Dia tahu. Tapi banyak orang Kristen sekarang tidak takut dan gemetar akan Tuhan. Makanya nggak ada perbuatan apa-apa, tapi banyak kali ceritanya kangkung genjer yang tidak berguna. Bukan menyukakan hati Tuhan, tapi malah mendukakan hati Tuhan. Tidak bisa menuai jiwa, malah menyesatkan jiwa. Ya, itu sudah terjadi. Tapi saya berdoa kita semua anak-anak muda di tempat ini dipersiapkan untuk menuai jiwa. Amin. Amin. Bukan menyesatkan jiwa. Amin. Amin. Tingkat 1 kalau katakan tingkat 1. Paling banyak tingkat 1 ini. Tingkat 2. Oh tidak ada. Tingkat 2 semester 3 itu tingkat 2. Siapa? Oh, ada tingkat 2, ada tidak tahu kuliah ada sudah tingkat 2. Tingkat 3 semester 5. Ada? Oh, tidak ada. Puji Tuhan. Semuanya tetap puji Tuhan bagi saya. Baik tidak baik keadaannya, saya tetap memuji Tuhan. Jadi hal itu anak-anak muda saya ingin tanya, siapa yang sudah selesai baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? 1 kali saja, tolong katakan. Waduh, wah ini tingkat 2 belum baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Wah, apa yang kau kenal tentang Tuhan itu? Gimana aku mau takut sama Tuhan? Yang tingkat 1 maaf ayam. Nggak ada proses itu, malas ya kadang-kadang. Karena mungkin tidak menjadi standarisasi di sini. Anak-anak rohani saya, baik tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 yang di sekolah tinggi teologi, itu wajib 3 bulan kerjaan sampai Wahyu selesai. Nggak selesai, saya off-kan dari pelayanan, saya off-kan uang transport, saya off-kan uang kuliah. Laporan yang harus jelas setiap hari kepada saya. Gereja di mana saya menggembalakan itu punya program pembacaan Alkitab 3 tingkat untuk membangun iman seseorang. Karena tanpa firman tidak mungkin ada iman. Tolong Bung Nana Jo bangkit berdiri, baca Roma 1 ayat 16-17 dengan suara kuat. Kasih contoh sama adik-adikmu. Roma 1 ayat 16-17 biar kita tahu. Yang kuat Bung. Roma pasal 1 ayat ke-16-17, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Amin. Jadi hanya orang benar yang hidupnya akan hidup benar-benar hidup karena imannya sempurna. Diawali dengan Injil yang adalah kekuatan Allah. Jika kitab ini, firman ini, Injil ini tidak kau pindahkan memenuhi hati dan pikiranmu, terus keselamatan apa yang akan kau terima? Kebenaran apa yang akan memimpin hidupmu? Karena dia akan melahirkan iman dan memimpin kepada iman. Kita akan terus bertumbuh ke next level sampai taf di dalam Tuhan, sampai dengan puncak kemuliaan itu. Sampai 31 tahun saya seorang muslim. Setiap hari saya tadarus Al-Quran, saya khatam berkali-kali. Dan begitu saya mengenal Yesus, sebentar lagi tanggal 30 Desember 2009 saya akan genap 14 tahun menjadi orang Kristen. Saya akan 30 kali membaca Kejadian sampai Wahyu. Ini sebentar lagi saya selesai yang ke-29 kali. Baca Kejadian sampai Wahyu di usia 14 tahun berkristenan saya. Saya tetap baca buku segambreng-gambreng karena saya punya perpustakaan pribadi. Saya tetap merisalah kitab-kitab. Saya tetap belajar, saya tetap sekolah lagi. Saya tetap melatih diri saya. Karena latihan badani ini tuh terbatas gunanya. Tapi latihan batinnya akan membuatmu tak terkalahkan. Karena orang yang bergaul karib dengan firman akan mengenal siapa Tuhan, akan mengerti kehendaknya. Maka dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu diam bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Ia diam bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada segala sesuatu yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Jadi orang yang tidak bergaul dengan firman, orang yang tidak merisalah firman, orang yang tidak merenungkan firman siang dan malam, dia tidak akan memiliki iman yang sempurna. Dia tidak akan menikmati iman, karena imannya tidak akan pernah diperbaharui, tidak akan pernah naik ke next level. Imannya akan tetap stuck pada posisi itu. Bahkan imannya pun akan mati, karena tidak pernah lagi berhubungan dengan sumber nyala api itu. Redup, kata orang Batak, meret. Akhirnya apa? Mati. Bahkan tidak mungkin kau mengalahkan dunia. Karena di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima, kita buka 1 Yohanes pasal yang kelima, itu jelas sekali bagaimana kita bisa mengalahkan dunia. Dikatakan iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan mengasihi Dia, yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Bagaimana kita bisa mengerti perintah-perintahnya kalau kita tidak bergaul karib dengan kitabnya? Di situ perintahnya semua tertulis. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa di situ tertulis? Halo, apa di situ tertulis? Waduh, gak ada yang nyimak. Iman kita. Jadi hanya orang yang memiliki iman yang bisa mengalahkan dunia. Maka saya selalu katakan waktu saya dipanggil Tuhan, saya katakan kepada istri saya yang 7 tahun saya usahakan untuk saya Islamkan. Saya menikah dengan istri saya 7 tahun. Saya berjuang mengislamkan dia dengan segala ilmu yang saya miliki. Gak ada yang mempan soalnya. Malah saya dihajar sama Tuhan Yesus. Saya divonis dokter mati, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya masih menolak Dia sebagai Tuhan. Saya dihajar dia, saya masuk ke dalam lapas. Lama saya menjadi narapidana. Lama saya menjadi penjahat. Lama saya ada di lembaga permasyarakatan. Dan 30 Desember 2009 saya baru bebas dari lapas. Tepat jam 2 siang saya keluar dari pintu lapas, tempat sekolah iman saya. Pada hari itu saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Saya akui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya belajar, sekolah misi dan semuanya. Sampai sekarang masih sekolah. Bicara pelayanan, kami tak terhentikan. Kami membuka gereja lebih banyak daripada siapapun. Kami menerobos daerah-daerah yang tidak bisa diterobos. Kami masuk bukan karena sponsor manusia manapun di dunia, karena kami punya iman. Saya jual 1 mobil saya, 2 mobil saya, 3 mobil saya jual semuanya. Saya berkata, saya persembahkan buat Tuhan demi memberitakan Injil Kerajaan. Sampai suatu hari saya tidak punya mobil. Istri saya bilang, "Papi, mobil itu sudah kau jual, kita naik apa?" Tapi saya jual semuanya, saya nolkan hidup saya karena saya punya iman. Karena kalau kita tidak bisa mengenolkan kehidupan kita, kita tidak mau menjadi nol di hadapan Tuhan, Dia tidak akan pernah bisa memimpin kita. Ada amin? Amin. Karena kebenaran kita lebih hebat daripada kebenaran Tuhan. Dan kita hanya tersesat dan menjadi binasa. Saya nolkan hidup saya. Saya bilang, aku nol Tuhan Yesus, aku nol. Kau yang di depan memimpin aku. Nah, pribadi nol ini, yang di depannya ada Yesus, satu pribadi yang memimpin. Menjadi berapa? Menjadi berapa? 10. Menjadi sempurna. Orang mau sekolah teologi sehebat apapun, tanpa merendahkan diri, tanpa mau mengerti perintahnya, tunduk bergaul karib dengan firman-Nya, gak akan pernah jadi apa-apa. Kecuali hanya ijazahnya kesana kesini cari kerja, ingin jadi guru. Selebihnya nothing. Tapi saat engkau sarjana teologi tapi kau bergaul karib dengan firman, kau merenungkan firman siang dan malam, Mazmur 1 ayat 1-3 jelas mengatakan, apapun yang kau perbuat berhasil. Amin. Amin. Dan kau akan menjadi seorang sarjana teologi yang hebat, yang berhasil menaklukkan dunia. Amin. Amin. Bukan menjadi batu sandungan, tapi menyelamatkan banyak orang. Jom bergaul dengan firman, renungkan firman itu siang dan malam.
Seperti yang saya katakan tadi, di tempat saya ada 3 tingkatan membaca Alkitab. Yang bisa selesai 3 bulan. Dalam 3 bulan dia selesai membaca Alkitab. Kami tim pengembalaan akan memberikan hadiah sepatu sport atau boleh dibuatkan. Yang selesai 1 bulan dia akan mendapatkan blessing prize senilai 3 juta rupiah. Yang selesai 1 bulan, yang selesai 1 minggu, itu akan mendapat sepeda motor. Karena saya sangat disiplin mendidik orang, nggak bisa main-main kayak gini sama saya, nggak bisa. Saya kick out seketika itu. Karena kita ini sedang berlomba dengan setan. Siapa cepat, siapa dapat dengan setan. Kalau kita tidak memiliki iman yang sempurna, tidak mau tunduk kepada perintah-perintah firman, bagaimana kita bisa mengalahkan setan, mengalahkan dunia yang dikuasai setan ini? Malah kita akan ditaklukkan oleh setan dan menjadi apa? Bukan hamba Tuhan, tapi hamba setan. Semakin banyak kau membaca firman, semakin banyak kau menikmati makanan rohani itu, rohmu semakin menyala-nyala. Amin. Semakin kau gak pernah makan makanan rohani, hanya mikirin makanan-makanan dunia, nasi, ayam penyet, pecel lele, tempe, tahu semuanya, stroke makin banyak, penyakit makin banyak. Makanan jasmani itu penting, tapi makanan rohani lebih penting. Karena itu yang menjaminmu sampai kekal. Makanan jasmani hanya menjaminmu sampai mati, masuk kuburan. Pahami? Maka laskar Kristus itu bangkit. STT Kataros menciptakan laskar-laskar Kristus yang ajaib dan dahsyat. Amin. Amin. Dari Sabang sampai Merauke, membawa lawatan, buahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Dahsyat ajaib. Di mana-mana nyanyi. Agung dan besarlah Kau yang, wah, nyanyi-nyanyi terus, gak takut, gak gentar. Ini ketemu orang pemimpinan, kan? Hadapi semuanya dengan cinta, senyum. Kalau nengok maut berkata, hei maut, di mana sengatmu? Kau mau? Seperti itu baru laskar Kristus. Amin. Amin. 2 orang selesaikan 3 bulan. Amin. Nanti 2 orang selesai, ada lagi yang mau nyambung, kasih tau Pak Paulus, WA saya. Siapa? Langsung saya kirim ke STT Kataros, ke alamat sepatu-sepatu itu, biar nggak hoax. Ya. Siapa? Oh saya om, saya mau naik Air om, boleh. Saya mau Adidas om, boleh. Tapi ada juga perjuangan, ya kan? Om selama ini aku pakai sepatu harga 50.000, mau yang mahal om, boleh. Tapi baca dulu firman, 3 bulan selesaikan. Oke? Tonton kedua orang itu antara si Manurung dan Pak Dede, tuntas atau tidak. Kalau nggak tuntas nanti saya lapor ke Pak Rektor, kasih hukuman mereka, nggak disiplin. Janjinya hoax, japal. Anda tahu japal? Janji palsu. Sekarang mikir, ketemu model pendeta kayak gini kan? Saya di Marketplace, saya itu di Medan Misi Penginjilan. Ngeri tantangannya sana. Ngeri kalau imanmu enggak kuat dan perkasa, tumbang. Tapi saya berdoa semuanya akan bangkit memiliki iman yang sempurna. Amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Dan biar hari ini jadi hari yang terbaik. Bapak, kami bersyukur untuk firman yang telah kami dengar. Kamu berdoa memberkati seluruh anak-anakku terkasih yang ada di dalam ruangan ini, bahkan mahasiswa-mahasiswi yang online. Biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang takut dan gemetar kepada Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mereka terus menjadi pribadi-pribadi yang memiliki perbuatan dari iman mereka, sehingga mereka akan disempurnakan. Amin. Dan jadilah sempurna, dan hidupmu akan memuliakan Tuhan, diberkati. Kamu juga berdoa untuk setiap dosen, Bapak Rektor, dan STT Kataros, semakin ajaib dan dahsyat. Akan mendapatkan tempat yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa, dan semakin melahirkan anak-anak terang untuk menerangi kegelapan yang ada di bumi.
Kami terima firman-Mu ini utuh dan genap termaterai di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa atas firman. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Amin.